Berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Siapa yang menjauhi al-kabair, dosa besar. Siapa yang menjauhi dosa besar yang dilarang darinya, dilarang mengerjakannya, maka kesalahan-kesalahan kecilnya akan diampuni, dihapus, nukaffir, ya, dihapus oleh Allah. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, jadi dosa itu Bapak Ibu ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana membedakannya? Dosa besar itu dosa yang sanksinya itu dijelaskan. Sanksinya itu ditulis di dalam Al-Quran, ya, disampaikan oleh Rasul. Atau yang kedua, dilaknat oleh Allah, ya, diancam dengan azab atau laknat. Itu dosa besar, ya. Nah, dosa-dosa kecil ya selain itu, ya, dosa-dosa iseng, dosa melihat, misalkan yang melihat wanita yang bukan mahram, ya, apa hukumannya? Kan nggak ada ya dalam Quran, dalam hadis, ya cuman dosa gitu aja. Nah, tapi kalau diulang-ulang terus ya jadi dosa besar, ya. Nah, laknat itu murka, kemarahan, ya, ghadab itu laknat, ya. Di laknat itu diancam dia akan jauh dari rahmat, itu namanya laknat. Ada juga dosa besar yang tidak disebutkan hukumannya di dunia tapi di akhirat, itu pun dosa besar. Ya, contoh durhaka kepada orang tua. Nah, itu di dunia nggak ada memang hukumannya, tidak seperti zina. Kalau zina kan jelas hukumannya apa. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, meskipun ya ancaman sanksinya itu tidak dituliskan secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi dia adalah dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar di akhirat nanti hukumannya itu. Baiknya, selain itu dosa-dosa kecil itu diampuni dengan istighfar kita, ya, dengan sholat kita. Ya, dari Nabi bersabda, ya, dari Jumat ke Jumat itu kafarat, ya, ada kafarat untuk dosa-dosa kecil, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Atadri ma yaumul jumu'ah?" Tahu nggak apa hari Jumat itu? Ya, qultu, kata Salman Al-Farisi, "Huwa yaumul ladzi jama'allahu fihi aba'akum." Ya, hari Jumat itu hari dikumpulkannya Nabi Adam dan Siti Hawa. "Lakin adri ma yaumul jumu'ah." Kata Nabi, oh ada yang lain dari hari Jumat itu keistimewaannya. Yaitu apa? La yatatahharur rajul. Seorang laki-laki bersih-bersih, bersuci pada hari itu. Fayuhsinu tuhurahu, ya, kemudian bersih-bersihnya itu betul-betul dilakukan dengan baik. Tsumma yatil jumu'ah, kemudian datang ke tempat salat Jumat. Fayunsitu, dia di situ diam mendengarkan khutbah, hatta yaqdiyal imamu salatuhu, salat sampai imam selesai salat, illa kanat kaffaratan lahu ma bainaha wa bainal jumu'atil muqbilah. Itu adalah kafarat, ya, penghapus dosa-dosa kecil sampai Jumat yang akan datang, ya. Syaratnya apa? Majtunibatil maqatalah, selama, ya, dia menjauhi dosa besar. Walladzi nafsi biyadihi thalatha marrat thumma akabba fa akabba kullu rajulin minna yabki. Nah, pada suatu ketika, ya, Nabi mengatakan, demi Rabb yang jiwaku ada di tangannya, ya, diucapkan 3 kali, kemudian Rasulullah menunduk sambil menangis. Lalu masing-masing kami menunduk penuh tangis. Ya, ini apa ini? Ada apa? Nabi nunduk nangis, pasti ada hal yang berat ini. Kemudian, ya, beliau mengangkat kepalanya dari wajahnya, nampak ceria. Yang bagi kami hal itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu simbol kemewahan dunia.
Jadi saking cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi, ketika para sahabat ini melihat Nabi ini mukanya cerah, ceria, berseri, maka itu hal yang paling menyenangkan mereka. Ya, tapi kalau melihat Nabi itu sedih, maka mereka pun ikut sedih. Nah itu Masya Allah ya, kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi ini ya sangat tinggi. Ya, mereka nangis saat Nabi nangis, mereka gembira saat Nabi gembira. Nah kemudian faqal Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yusallis salawatil khamsa, tidak ada seorang hamba pun yang sholat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, puasa Ramadan, wa yukhrijuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa yajtanibul kaba'ir as-sab', dan menjauhi 7 dosa besar, illa futihat lahu abwabal jannah, kecuali akan dibukakan pintu-pintu surga. Tsumma qila lahu udkhul bisalam, masuklah dengan salam, ya dengan penuh kedamaian, ya dengan penuh keselamatan. Nah, di sini Nabi menjelaskan ada dosa besar yang berat, ya selain 7 dosa besar ini, maka ini akan diampuni. Yang 7 ini harus melalui taubat nasuha. Nah, kita bahas ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa 7 dosa besar itu. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Rasul, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Ini maksud 7 dosa besar itu. Qila ya Rasulullah mahun, apa itu? Beliau bersabda, pertama asyirku billah, ya syirik kepada Allah. Syirik itu menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Ya, ini syirik. Ya, syirik itu selingkuh dalam beribadah. Ya, beribadah kepada Allah tapi datang ke tempat-tempat pesugihan juga. Ya, nah datang ke dukun juga. Ya, nyembah siapa itu? Roro Kidul juga dan seterusnya. Ya, ini salah satu perbuatan syirik, ya. Atau mengalihkan hak-hak Allah yang seharusnya itu hanya Allah saja. Hak Allah yang seharusnya disembah secara totalitas, ya tidak ada nidun itu apa? Tidak ada sekutu. Maka ketika dihadirkan sekutu ya selain Allah itu, maka itu mengalihkan hak Allah. Seharusnya untuk Allah saja, maka dialihkan. Yang pertama itu asyirku billah. Kemudian yang kedua adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh ya tanpa sebab yang jelas. Membunuh, emang boleh membunuh dengan sebab? Boleh tadi itu ya, kisos itu. Itu pun yang melakukan negara ya, pemerintah yang melakukan, penegak hukum ya, tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri ya. Kemudian wasihru, dan sihir. Nah, sihir ini dosa besar, termasuk 7 dosa besar. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Nah, ini sudah sering kita bahas ya di kitab waris, sudah kita bahas. Ya, jadi kalau dititipi harta anak yatim, nah maka jaga itu jangan sampai dimakan ya secara zalim. Watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari peperangan, berkhianat ya. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita muslimah yang baik-baik dengan perbuatan zina. Nah, ini dosa besar ya, 7 dosa besar. Ada lagi ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi bersabda, maukah aku beritahukan akbaril kabair, dosa-dosa yang besar. Qulna bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, kita ingin mendengar itu. Qala, beliau bersabda, al isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain. Ya, pertama syirik kepada Allah, yang kedua uququl walidain. Uququl walidain itu apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu apa? Durhaka itu ya menyakiti, menelantarkan, menyengsarakan, yaitu durhaka. Wa kana muttaqian fajalasa, waktu itu Nabi sedang bersandar
Kemudian beliau duduk, fajalasa faqala ala wa syahadatuz zur. Ya, termasuk dosa besar itu adalah perkataan dusta. Ya. Syahadatuz zur saksi palsu. Ya, syahadatuz zur itu saksi palsu, saksi dusta. Saksi palsu atau saksi dusta ini dosa yang besar ya, karena bisa membuat orang itu menjadi salah padahal tidak salah. Ya, dia mendapatkan hukuman karena kesaksian ya padahal tidak gitu, karena kesaksian palsu seseorang. Ala wa qauluz zur, dan juga perkataan dusta, ya, berbohong yang menyebabkan orang lain itu menjadi tertuduh ya, yang menyebabkan orang itu kehilangan nama baik karena perkataan bohong. Nah, maka ini dosa yang besar ya. Nah, Nabi itu terus mengulang-ulang begitu, wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur, terus diulang-ulang sampai para sahabat itu laitahu sakat. Jadi para sahabat mengatakan laitahu sakat ya. Mudah-mudahan nanti itu Nabi setelah ini diam dulu begitu ya. Karena khawatir Nabi menjadi sangat sedih ya, karena membayangkan umatnya yang melakukan dosa besar ya masuk neraka. Karena yang paling membuat Nabi itu bersedih ya umat ini. Ya, tidak ada hal yang membuat Nabi itu bersedih kecuali umatnya, nasib umatnya. Ya, yang membuat Nabi itu paling sedih itu kalau menyaksikan umatnya itu melakukan dosa besar kemudian masuk neraka. Nah, itu paling sedih. Makanya yang dimintakan oleh Rasul kepada Allah adalah syafaat. Ya, beliau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada para pelaku dosa itu.